Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angira Fiani Pulungan, NIM 0305183177, kelas PMM 4 semester 6. Mata kuliah pengantar analisis real. Dosen pembimbing Ibu Rusy Ulfa Hasana MPD. Nah, di sini saya akan membuktikan teorema 3.2.3, di mana bunyi teorema itu yaitu bagian A. Misalkan X besar sama dengan Xn dan Y besar sama dengan Yn, barisan bilangan real yang berturut-turut konvergen ke X dan Y serta C elemen real, maka barisan X besar tambah Y besar, X kecil kurang Y kecil, X besar dikali Y besar, dan Cx merupakan berturut-turut konvergen ke X tambah Y, X kurang Y, X kali Y, dan Cx. Nah, untuk membuktikannya, pertama kita buat X besar sama dengan Xn, di mana nilai dari X dan Xn ini merupakan konvergen ke X, di mana X-nya itu adalah bilangan real. Maka dapat kita buat X sama dengan Xn konvergen ke X dan Y, begitu juga dengan Y. Y besar sama dengan Yn konvergen ke Y. Untuk C elemen real. Maka dari teorema ini ada 4 yang akan kita buktikan. Yang pertama, X tambah Y konvergen ke X tambah Y. Yang kedua, X besar kurang Y besar konvergen ke X kurang Y. Yang ketiga, X kali Y konvergen ke XY. Dan yang keempat itu Cx konvergen ke Cx. Nah, langkah pertama, kita menggunakan definisi 3.1.3, yaitu kita ambil sembarang epsilon lebih besar dari 0 jika n lebih besar k elemen, maka dapat ditulis bahwa nilai Xn dikurang X lebih kecil dari epsilon. Nah, dari definisi ini kita dapat juga menggunakan definisi 3.1.4, di mana apabila ada epsilon lebih besar dari 0, n lebih besar dari K1, maka konvergen ke nilai mutlak Xn dikurang X lebih kecil dari epsilon per 2. Nah, karena di teorema menggunakan X dan Y, maka pada definisi 3.1.4 kita menggunakan Y-nya juga. Yang kedua itu epsilon lebih besar dari 0, n lebih besar dari K2, maka konvergen ke Xn kurang Y lebih kecil dari epsilon. Nah, dari definisi 3.1.3, maka kita peroleh teorema pertidaksamaan segitiga, yaitu teorema 2.2.3, yaitu nilai mutlak Xn dikurang X ditambah nilai mutlak Yn dikurang Y lebih kecil dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2. Nah, di mana epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 itu sama dengan epsilon. Nah, jadi terbuktilah bahwa Xn plus minus X konvergen ke X tambah Y, di mana di sini sudah sekalian untuk penjumlahan maupun pengurangan dari X tambah Y konvergen ke X tambah Y dan X kurang Y konvergen ke X kurang Y.
Nah, misalnya teman-teman masih bingung dari mana datangnya teorema xn dikurang x ditambah yn dikurang y, itu merupakan teorema teorema dari ketidaksamaan segitiga. Nah, untuk selanjutnya kita akan menjumpai teorema ketidaksamaan segitiga ini juga agar lebih paham. Selanjutnya kita bahas yang ketiga, yaitu X besar dikali Y besar maka konvergen ke XY. Nah, untuk buktinya kita mesti menggunakan definisi 3.1.3 dan 3.1.4. Di mana kita ambil sembarang epsilon lebih besar dari 0, n lebih besar dari k, berlaku nilai xn yn dikurang xy lebih kecil dari epsilon. Maka dapat kita peroleh nilai mutlak xn yn dikurang xy akan sama dengan xn yn dikurang xn y ditambah xn y dikurang xy. Nah, mengapa demikian? Karena kita menggunakan persamaan teorema ketidaksamaan segitiga. Nah, selanjutnya lebih kecil dari xn yn dikurang xn y ditambah xn y dikurang xy. Nah, mengapa demikian? Karena kita bisa menggunakan kita buat menjadi dua persamaan. Dari persamaan yang ini, yang di atas ini, kita ubah menjadi dua persamaan, yaitu kita buat dua persamaan. Yang pertama kita buat xn yn dikurang xn y ditambah xn y dikurang xy. Dimana di sini kita dapat melihatnya dengan jelas bahwa dibagi dua. Nah, kemudian lebih kecil nilai mutlak xn dikali xn dikurang y. Ini sebenarnya y ditambah nilai mutlak y dikali xn kurang x. Nah, dari mana ini kok bisa hasilnya segini? Pertama, ini udah kita bagi dua persamaan. Kemudian kita keluarkan persamaan yang sama. Misalnya ini xn kan, xn-nya sama dengan ini, maka xn-nya kita buat di luar. Kita buat nilai mutlak xn sama dengan kan tinggal yn kurang y. Kita buat nilai mutlak yn kurang y. Baru kemudian gitu juga dengan persamaan yang kedua. Kita tambah, kemudian di sini kan yang sama y-nya. Maka nilai mutlak y dikali nilai mutlak xn kurang x karena tinggal xn kurang x. Nah, setelah itu kita masuk ke definisi 3.2.1 di mana untuk m lebih besar dari 0, kemudian yn pasti lebih kecil dari m. Nah, dengan berlakunya definisi ini, maka kita juga menggunakan teorema 3.2.2, yaitu setiap epsilon lebih besar dari 0, k elemen bilangan asli untuk setiap n lebih besar dari k. Maka berlaku nilai mutlak xn dikurang x lebih kecil dari epsilon per 2m, karena tadi m-nya lebih besar dari 0, pasti yn-nya lebih kecil dari m. Nah, begitu juga dengan untuk nilai y-nya, yn dikurang y lebih kecil dari epsilon per 2m. Nah, setelah itu baru kita masukkan nilai dari yang ini tadi, xn yn dikurang xy sama dengan ini dari hasilnya
nilai mutlak xn dikali xn kurang n ditambah nilai mutlak y dikali xn kurang x. Sorry, ini yn kurang y. Nah, maka tadi kan nilai xn-nya itu m, karena m itu ya kan nilai mutlak xn itu sama dengan m. Yaitu nilai dari yn kurang y ini sama dengan epsilon per 2m ditambah y, nilai mutlak y itu juga m, dan nilai mutlak dari xn kurang x itu epsilon per 2m. Nah, setelah itu kita karena ini sama-sama ada m, maka kita coret 2m-nya, kita coret m-nya, jadi tinggal epsilon per 2 ditambah epsilon per 2. Maka epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 adalah epsilon. Maka terbuktilah bahwa x besar dikali y besar konvergen ke x kecil dikali y kecil. Nah, selanjutnya itu ke pembuktian yang keempat, yaitu Cx konvergen ke Cx. Masih sama dengan teorema pembuktian sebelumnya, yaitu kita menggunakan definisi 3.1.3 dan definisi 3.1.4. Kita ambil sembarang epsilon lebih besar dari 0, terdapat k elemen bilangan asli untuk setiap n lebih besar dari k. Maka nilai mutlak xn dikurang x lebih kecil dari epsilon per 2. Nah, kita menggunakan teorema 2.2.3, yaitu teorema ketidaksamaan segitiga, di mana di sini kan Cx konvergen ke Cx. Nah, teorema ketidaksamaan segitiga itu yaitu Cxn dikurang x sama dengan Cxn dikurang xn ditambah ditambah xn dikurang x, yaitu nah ini min xn ditambah xn itu kan habis sama aja gitu kan, dicoret. Kalau dijumlahkan kan akan sama hasilnya dengan xn cxn dikurang x. Maka ini sama aja. Itu makanya dibilang teorema ketidaksamaan segitiga. Nah, dari persamaan yang baru ini yang ada x min xn ditambah xn dikurang x-nya dikurang min x dikurang x, maka lebih kecil kita buat menjadi dua persamaan, yaitu Cxn dikurang xn ditambah dari sini xn dikurang x. Maka lebih kecil kita keluarkan xn-nya, karena xn-nya itu yang ada kedua di sini kan. Jadi nilai mutlak xn dikali c dikurang 1, karena xn dikurang xn itu kan 1. Kemudian yang ini tetap nilai mutlak xn dikurang x. Nah, seperti teorema pembuktian yang sebelumnya, yaitu m lebih besar dari 0, xn lebih kecil dari m untuk setiap n bilangan asli. Nah, ini yang Cxn dikurang x lebih kecil dari xn dikali c kurang 1 ditambah nilai mutlak xn dikurang x. Dimana kalau xn itu sama dengan m, kemudian c kurang 1 itu sama dengan epsilon per 2m ditambah m kali epsilon per 2m. Nah, kedua ruas dikalikan dengan m ini kan habis nih.
maka tinggallah epsilon per 2 ditambah epsilon per 2. Maka hasilnya epsilon. Maka dari dapat kita simpulkan bahwasanya Cxn kurang X lebih kecil dari epsilon. Jadi Cx konvergen ke Cx. Maka terbukti bahwa Cx konvergen ke Cx. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.